Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tlian Jefiza di mata kuliah Dasar Elektronika. Pada video kali ini kita akan membahas terkait penguatan operasional atau yang biasa disebut dengan op-amp. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa komponen-komponen elektronika yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti dioda Zener, dan transistor. Pada kali ini kita masuk ke komponen elektronika selanjutnya yang juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penguat operasional atau op-amp. Untuk pengenalannya, penguat operasional atau op-amp adalah salah satu rangkaian elektronik yang paling penting dan serbaguna dalam dunia elektronik. Perangkat ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai operasi matematika seperti penguatan, penjumlahan, pengurangan, dan bahkan integrasi dan diferensiasi pada sinyal listrik. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi prinsip dasar, karakteristik, dan berbagai konfigurasi op-amp serta aplikasinya dalam rangkaian elektronik. Prinsip dasar op-amp itu bisa kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah input diferensial, di mana op-amp memiliki dua terminal input, yaitu terminal input positif dan terminal input negatif. Perbedaan tegangan antara dua terminal input ini akan diproses oleh op-amp. Lalu ada umpan balik. Dengan menggunakan umpan balik atau feedback, op-amp dapat mengatur penguatannya sendiri. Umpan balik dapat berupa positif maupun negatif yang mempengaruhi karakteristik dan stabilitas rangkaian. Yang ketiga ada tegangan offset. Meskipun kedua terminal input seharusnya memiliki tegangan yang sama, dalam prakteknya selalu ada sedikit perbedaan tegangan yang disebut dengan tegangan offset. Ini perlu diperhatikan dalam mendesain rangkaian. Nah, ketiga prinsip dasar op-amp ini di mana mempengaruhi dalam proses pengerjaan sebuah rangkaian, ya. Misalkan input diferensial, di mana kita harus menentukan perbedaan tegangan antara dua terminal input dari sinyal masukan pada op-amp. Nah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik op-amp yang ideal. Fungsi utama op-amp misalkan di sini adalah penguat. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penguatan infinite-nya, di mana op-amp ideal memiliki penguatan yang sangat tinggi sehingga perubahan kecil pada input akan menghasilkan perubahan besar pada output. Lalu ada impedansi input tinggi. Jika kita melihat berdasarkan impedan op-amp ideal ini memiliki impedansi input yang sangat tinggi, sehingga tidak menarik arus yang signifikan dari sumber input. Lalu ada impedansi output rendah. Op-amp ideal memiliki impedansi output yang sangat rendah sehingga dapat memberikan arus output yang besar sebebannya. Dan terakhir bandwidth yang lebar. Op-amp yang ideal dapat bekerja pada rentang frekuensi yang luas dari DC hingga frekuensi tinggi. Untuk konfigurasi dasar op-amp, yang pertama adalah penguat pembalik. Dalam konfigurasi penguat pembalik, sinyal input dihubungkan ke terminal negatif op-amp dan terminal positif yang dihubungkan ke ground. Output akan memiliki polaritas yang berlawanan dengan inputnya. Itu untuk penguat pembalik. Nah, jika kita melihat pada penguat non-pembalik, dalam konfigurasi penguat non-pembalik, sinyal input dihubungkan ke terminal positif op-amp dan negatif dihubungkan ke ground. Output akan memiliki polaritas yang sama dengan inputnya. Terakhir untuk penguat penjumlah, dalam konfigurasi penguat penjumlah, beberapa sinyal input dihubungkan ke terminal negatif op-amp melalui resistor. Output akan menjadi penjumlahan dari sinyal-sinyal input. Sekarang kita lihat penguat pembalik atau invert amplifier. Prinsip kerjanya, pada konfigurasi penguat pembalik,
Sinyal input dihubungkan ke terminal negatif, op-amp, melalui resistor input. Sinyal output dihubungkan melalui terminal negatif melalui resistor umpan balik atau RF. Hal ini menyebabkan polaritas output berlawanan dengan inputnya. Penguatan pada penguat pembalik ditentukan oleh pembandingan resistor umpan balik RF dan resistor input atau RI. Semakin besar nilai RF dibandingkan RI, maka penguatan akan semakin besar. Biasanya, op-amp penguat pembalik ini sering digunakan dalam rangkaian penguatan sinyal, filter aktif, dan berbagai aplikasi lainnya di mana polaritas output harus berlawanan dengan input. Adapun kelemahannya, salah satu kelemahan penguat pembalik adalah adanya arus input yang mengalir di terminal negatif yang dapat mengaruhi sumber input. Lalu ada penguat non-pembalik atau non-inverting amplifier, di mana inputnya selalu dihubungkan ke terminal positif op-amp. Sedangkan umpan balik yang dihubungkan kembali ke terminal negatif melalui resistor umpan balik atau RF. Output berupa polaritas yang sama dengan polaritas input, karena tidak ada pembalikan fase. Penguatan pada penguat non-pembalik ditentukan oleh perbandingan resistor umpan balik dan resistor input. Semakin besar nilai RF dibandingkan nilai RI, maka penguatannya akan semakin besar. Penguat non-pembalik sering digunakan dalam rangkaian penguatan sinyal, buffer, dan berbagai aplikasi lainnya di mana polaritas output perlu sama dengan input. Sekarang penguat penjumlah atau summing amplifier. Prinsip kerjanya, pada konfigurasi penguat penjumlah, beberapa sinyal input dihubungkan ke terminal negatif, op-amp, melalui resistor input. Sinyal output akan menjadi jumlah dari sinyal-sinyal input yang dikalikan dengan resistor terkait. Untuk penguatannya, pada setiap sinyal input ditentukan oleh perbandingan resistor umpan balik RF dan resistor input terkait atau RI. Semakin besar nilai RF dibandingkan nilai RI, maka penguatannya juga akan semakin besar. Penguatan summing ini sering digunakan dalam rangkaian pengolah sinyal, mixer audio, dan berbagai aplikasi lainnya, di mana diperlukan penjumlahan dari beberapa sinyal input. Keuntungan penggunaan summing amplifier adalah kemampuan untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input dengan penguatan yang berbeda-beda. Lalu ada penguat pengurang atau differential amplifier, di mana prinsip kerjanya pada konfigurasi penguat pengurang, dua sinyal input dihubungkan ke terminal positif dan negatif, op-amp melalui resistor input. Sinyal output akan menjadi selisih antara kedua sinyal input yang dikalikan dengan resistor terkait. Penguatannya itu pada rangkaian penguat pengurang ditentukan oleh perbandingan resistor umpan balik dan resistor input. Semakin besar nilai RF dibandingkan RI, maka penguatannya akan semakin besar. Penggunaan penguat diferensial sering digunakan dalam rangkaian pengukuran, instrumentasi, dan berbagai aplikasi lainnya di mana diperlukan pengukuran selisih antara kedua sinyal. Nah, sekarang kita lihat aplikasi op-amp dalam rangkaian elektronika. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, banyak digunakan dalam penguatan sinyal. Untuk sinyal elektronik, baik audio, video, maupun sinyal instrumentasi. Untuk filter aktif, digunakan untuk membuat filter aktif yang memiliki karakteristik frekuensi yang dapat diatur. Lalu ada instrumen elektronik, digunakan dalam rangkaian instrumen elektronik seperti voltmeter, ampermeter, dan osiloskop. Dan yang terakhir, integrator dan diferensiator, digunakan untuk membuat rangkaian yang berguna dengan menerapkan prinsip integrator dan diferensiator dalam berbagai aplikasi. Nah, pertimbangan dalam penggunaan op-amp. Yang pertama, dalam memilih op-amp, perlu dipertimbangkan karakteristik seperti penguatan, bandwidth, offset tegangan, dan kemampuan arus output yang sesuai dengan aplikasi yang diinginkan.
Yang kedua, desain rangkaiannya perlu diperhatikan nilai resistor, kapasitor, dan sumber tegangan yang tepat untuk mencapai kinerja yang optimal. Yang ketiga, penanganan deraw dapat mempengaruhi kinerja op-amp, ya, sehingga perlu diperhatikan teknik-teknik pemasangan pembumian yang baik. Terakhir, pengujian dan pengukuran. Implementasi rangkaian op-amp perlu dilakukan pengujian dan pengukuran untuk memastikan kinerja sesuai dengan harapan. Baik, selanjutnya silahkan rekan-rekan mahasiswa mengerjakan simulasi menggunakan aplikasi Proteus berdasarkan modul yang sudah disertakan dalam learning yang bisa kalian akses. Silakan kerjakan laporannya sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.